Halo semua, nama saya Gea Anzanis. Saya di sini akan membacakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Saya akan membacakan undang-undang tersebut dari pasal 1 sampai pasal 5. Bab 1 Ketentuan Umum, bagian ke-1 definisi. Pasal 1, dalam undang-undang ini dimaksud dengan poin ke-1. Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Kedua, penyelenggara transfer dana yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia, bukan bank, yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Ketiga, bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Keempat, dana adalah A. Uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada penyelenggara penerima. B. Uang yang tersimpan dalam rekening pengirim pada penyelenggara penerima. C. Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain. D. Uang yang tersimpan dalam rekening penerima pada penyelenggara penerima akhir. E. Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai rekening pada penyelenggara tersebut. Dan atau F. Fasilitas cerukan, overdraft, atau fasilitas kredit yang diberikan penyelenggara kepada pengirim. Kelima, perintah transfer dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima. Keenam, pengirim atau sender adalah pengirim asal, penyelenggara pengirim asal, dan semua penyelenggara penerus yang menerbitkan perintah transfer dana. Ketujuh, pengirim asal atau originator adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana. Kedelapan, penyelenggara pengirim adalah penyelenggara pengirim asal dan atau penyelenggara penerus yang mengirimkan transfer dana. Kesembilan, penyelenggara pengirim asal adalah penyelenggara yang menerima perintah transfer dana dari pengirim asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima. Kesepuluh, penyelenggara penerima adalah penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, dan atau penyelenggara penerima akhir yang menerima perintah transfer dana, termasuk bank sentral dan penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar penyelenggara. 11. Penyelenggara penerus adalah penyelenggara penerima selain penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerima akhir. 12. Penyelenggara penerima akhir adalah penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima. 13. Penerima, beneficiary, adalah pihak yang disebut dalam perintah transfer dana untuk menerima dana hasil transfer. 14. Autentikasi, authentication, adalah prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu perintah transfer dana, perubahan atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam perintah transfer dana dimaksudkan sebagai pengirim yang berhak. 15. Pengaksepan, acceptance, adalah kegiatan penyelenggara penerima yang menunjukkan persetujuan untuk dilaksanakannya atau memenuhi isi perintah transfer dana yang diterima. 16. Tanggal pelaksanaan, execution date, adalah tanggal tertentu penyelenggara penerima wajib melaksanakan perintah transfer dana dari pengirim asal. 17. Tanggal pembayaran, payment date, adalah tanggal saat penyelenggara penerima akhir wajib menyediakan dana yang dapat digunakan untuk kepentingan penerima. 18. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebitkan dan atau dikredit dalam jangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggaraan yang sama. 19. Sistem transfer dana adalah sistem terpadu untuk memproses
perintah transfer dana dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana lain sesuai dengan peraturan. 20. Perintah transfer debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit. 21. Pengirim transfer debit adalah pengirim asal transfer debit, penyelenggara pengirim asal transfer debit, dan semua penyelenggara penerus transfer debit yang menerbitkan perintah transfer debit. 22. Pengirim asal transfer debit atau penerima akhir transfer debit adalah pihak yang pertama kali menyerahkan perintah transfer debit kepada penyelenggara pengirim asal transfer debit yang sekaligus merupakan pihak yang berhak menerima dana. Pembayar transfer debit adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima akhir transfer debit melalui penyelenggaraan pembayar transfer debit. 24. Penyelenggara pengirim asal transfer debit atau penyelenggara penerima akhir transfer debit adalah penyelenggara yang menerima perintah transfer debit dari penerima akhir transfer debit atau pihak yang menerbitkan perintah transfer debit untuk kepentingannya sendiri. Kemudian, memerintahkan penyelenggara pembayar transfer debit untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara penerima akhir transfer debit untuk dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit. 25. Penyelenggara pengirim transfer debit adalah penyelenggara penerima akhir transfer debit dan atau penyelenggara penerus transfer debit yang mengirimkan perintah transfer debit. 26. Penyelenggara penerima transfer debit adalah penyelenggara penerima akhir transfer debit, penyelenggara penerus transfer akhir debit, dan atau penyelenggara pembayar transfer debit yang menerima perintah transfer debit termasuk bank sentral dan penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian akhir atau settlement pembayaran antar penyelenggara. 27. Penyelenggara penerus transfer debit adalah penyelenggara penerima transfer debit selain penyelenggara pembayar transfer debit yang meneruskan perintah transfer debit. Penyelenggara pembayaran transfer debit adalah penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima akhir transfer debit. 29. Hari kerja adalah hari penyelenggara penerima membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan transfer dana. Bagian kedua, ruang lingkup. Pasal 2. Ketentuan dalam undang-undang ini berhak untuk A. Transfer dana antar penyelenggara atau intra penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang penyelenggara pengirim dan penyelenggara penerima seluruhnya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transfer dana antar penyelenggara atau intra penyelenggara keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melibatkan penyelenggara di Indonesia, baik sebagai penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, maupun penyelenggara penerima akhir, sepanjang perintah transfer dana telah atau masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian ketiga, prinsip umum. Pasal 3. Undang-undang ini menganut prinsip umum sebagai berikut. A. Setiap kantor penyelenggara, baik penyelenggara yang sama maupun penyelenggara yang berbeda, dianggap sebagai pihak yang berbeda dalam proses transfer dana. B. Tidak diberlakukannya prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00, zero hour rules. C. Prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat final, finality of payment atau finality of settlement. D. Diberlakukannya prinsip penyerahan terhadap pembayaran atau delivery versus payment. E. Diakui mekanisme netting dalam suatu sistem transfer dana yang efisien. Pasal 4. Ketentuan intern penyelenggara yang berkaitan dengan pelaksanaan transfer dana, baik untuk keperluan penyelenggara yang bersangkutan maupun dalam hubungannya dengan nasabah, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal 5. Perintah transfer dana yang telah memperoleh pengaksepan berlaku sebagai perjanjian. Kedua, perjanjian yang menyebabkan timbulnya transfer dana antara pengirim asal dan penerima
perjanjian antara pengirim asal dan penyelenggara pengirim asal, perjanjian antara penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir, serta perjanjian antara penyelenggara penerus dan penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir masing-masing merupakan perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri. Dalam hal perjanjian antara pengirim asal dan penyelenggara pengirim asal, perjanjian antara penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir, serta perjanjian antara penyelenggara penerus dan penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir dibuat secara baku, klausul dalam perjanjian tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan perintah transfer dana, penyelenggara dapat meneliti perjanjian atau melakukan verifikasi dokumen perjanjian antara pengirim dan penerima yang menyebabkan timbulnya transfer dana, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk keperluan konfirmasi dalam transaksi transfer dana yang dilakukan secara elektronik, pemberitahuan nomor rekening dan atau nama penerima dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Bagian keempat, bentuk perintah transfer dana, pasal 7, 1. Perintah transfer dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik. 2. Perintah transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan untuk satu kali pembayaran atau lebih. Bab 2. Pelaksanaan transfer dana, bagian ke-1. Penerbitan perintah transfer dana oleh pengirim asal. Pasal 8, 1. Perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 harus memuat sekurang-kurangnya informasi: A. Identitas pengirim asal, B. Identitas penerima, C. Identitas penyelenggara penerima akhir, D. Jumlah dana dan jenis mata uang yang ditransfer, E. Tanggal perintah transfer dana, dan F. Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan. 2. Identitas pengirim asal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor rekening, atau apabila pengirim asal tidak memiliki rekening pada penyelenggara pengirim asal, dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Identitas penerima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor rekening. 4. Informasi identitas penyelenggara penerima akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dapat dicantumkan dalam perintah transfer dana. 5. Informasi identitas pengirim asal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diteruskan kepada penerima. 6. Pengirim asal dapat mencantumkan perintah atau pesan dalam perintah transfer dana. 7. Dalam hal pengirim asal mencantumkan berita atau pesan dalam perintah transfer dana. 8. Tata cara transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Pasal 9. 1. Pengirim asal wajib mengirim informasi secara lengkap. 2. Dalam hal pengirim asal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Dalam hal penyelenggara pengirim asal tidak melaksanakan perintah transfer dana karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 4. Jangka waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Pasal 10. Pengirim asal dapat mencantumkan tanggal pelaksanaan dalam perintah transfer dana berdasarkan kesepakatan dengan penyelenggara pengirim asal. Pasal 11. Pengirim asal berhak mendapatkan informasi dari penyelenggara pengirim asal mengenai perkiraan jangka waktu. Pasal 12. 1. Pengirim asal dapat mencantumkan tanggal pembayaran dalam perintah transfer dana sepanjang tidak ditentukan lebih awal dari tanggal diterimanya perintah transfer dana. 2. Dalam hal penyelenggara pengirim asal menyetujui pencantuman tanggal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Dalam hal tanggal pembayaran perintah transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tanggal hari libur, tanggal pembayaran perintah transfer dana menjadi tanggal hari kerja berikutnya. Pasal 13. Perintah transfer dana dianggap telah diterbitkan oleh pengirim asal apabila perintah transfer dana telah dikirim oleh pengirim asal dan diterima oleh penyelenggara pengirim asal. Bagian kedua, pelaksana perintah transfer dana oleh penyelenggara pengirim. Paragraf 1. Pelaksanaan perintah transfer dana oleh bank pengirim asal. Pasal 14.1. Penyelenggara pengirim asal melaksanakan perintah transfer dana sesuai dengan isi perintah transfer dana yang diterima dari pengirim asal dengan memperhatikan undang-undang. 2. Dalam melaksanakan perintah transfer dana dari pengirim asal, penyelenggara pengirim asal wajib memperhatikan perjanjian antara pengirim asal dan penyelenggara pengirim asal. 3. Dalam hal dana yang akan ditransfer berdasarkan dari setoran tunai, penyelenggara pengirim asal dapat meliti kewenangan pengirim asal atas dana yang akan ditransfer.
pasal 15. 1. Penyelenggara pengirim asal dapat dilakukan pengaksepan terhadap perintah transfer dana apabila memenuhi persyaratan. 2. Penyelenggaraan pengirim asal hanya dapat menolak melakukan pengaksepan perintah transfer dana atas dasar alasan yang wajar. Pasal 16. 1. Dalam hal penyelenggara pengirim asal melakukan pengaksepan, pengaksepan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari pengirim asal. 2. Penyimpanan terhadap waktu pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan. Pasal 17. 1. Dalam hal persyaratan pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 terpenuhi, penyelenggara pengirim asal dianggap telah melakukan pengaksepan jika melakukan kegiatan sebagai berikut. A. Melakukan pendebitan rekening pengirim asal. B. Menerbitkan perintah transfer dana. C. Menyampaikan pemberitahuan pengaksepan kepada pengirim asal melalui media yang disepakati. 2. Penyelenggara pengirim asal dianggap telah melakukan pengaksepan apabila telah menerima perintah transfer dana. 3. Dalam hal penyelenggara pengirim asal melakukan lebih dari satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 saat pengaksepan terhitung sejak kegiatan pengaksepan yang dilakukan lebih dulu. 4. Pelaksanaan pendebitan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A wajib dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan perintah transfer dana oleh penyelenggara pengirim asal. Pasal 18. Perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1, huruf B telah diterbitkan apabila perintah transfer dana telah dikirim oleh penyelenggara pengirim asal kepada penyelenggara penerima dan telah diterima oleh penyelenggara penerima. Pasal 19 ayat 1. Penyelenggara pengirim asal dapat menolak melakukan pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. 2. Dalam hal penyelenggara pengirim asal menolak melakukan pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Apabila penyelenggara pengirim asal tidak melaksanakan perintah transfer dana setelah melakukan pengaksepan, penyelenggara pengirim asal wajib membayar jasa bunga atau kompensasi kepada pengirim asal yang dihitung sejak tanggal pengaksepan sampai dengan tanggal pengembalian dana. Pasal 20. Penyelenggara pengirim asal yang telah melakukan pengaksepan perintah transfer dana bertanggung jawab kepada pengirim asal atas pelaksana perintah transfer dana sampai dengan pengaksepan oleh penyelenggara penerima akhir sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksana. Pasal 21. 1. Penyelenggara pengirim asal yang telah melakukan pengaksepan perintah transfer dana tetap bertanggung jawab untuk melakukan perintah transfer dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut. A. Bencana alam. B. Kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik. C. Kegagalan sistem clearing atau sistem transfer dana. Atau D. Hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2. Dalam hal ini terjadi kebagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara pengirim asal yang tidak melakukan perintah transfer dana setelah melakukan pengaksepan tetap berkewajiban membayar jasa bunga atau kompensasi kepada pengirim asal atas dana yang seharusnya ditransfer. Pasal 22. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, penyelenggara pengirim asal harus memberitahukan dan melakukan tindak lanjut penanganan perintah transfer dana kepada pengirim asal. Pasal 23. 1. Pelaksanaan perintah transfer dana tidak dilanjutkan oleh penyelenggara pengirim asal tidak terdapat perintah penetapan, putusan atau keputusan dari pihak yang berwenang dari negara asal atau negara setuju yang melarang pelaksanaan perintah transfer dana. 2. Dalam hal tersebut, transfer dana tidak dapat diselesaikan oleh penyelenggara pengirim asal karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dana transfer dilakukan sesuai dengan perintah, penetapan, putusan atau keputusan dari pihak yang berwenang. Pasal 24. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, penyelenggara pengirim asal harus memberitahukan kepada tersebut pengirim asal pada hari yang sama atau paling lambat pada hari kerja berikutnya. Pasal 25. Dalam melakukan perintah transfer dana, penyelenggara pengirim asal dapat menggunakan jasa penyelenggara penerus. Pasal 26. Dalam hal penggunaan penyelenggara penerus ditetapkan oleh penyelenggara pengirim asal, dan penyelenggara penerus tidak dapat melakukan perintah transfer dana karena dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha dinyatakan pilot. Penyelenggara pengizin asal wajib penerbitkan perintah transfer dana baru atas beban penyelenggara pengirim asal tanpa menunggu pengembalian dana dan penyelenggara penerus yang dibekukan kepada usaha atau disebut izin usaha atau dinyatakan pilot. Pasal 27. Ketentuan pengenal cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa bunga atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 5, pasal 19 ayat 3, dan pasal 21 ayat 2, serta tata cara pemberitahuan dan penanganan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 24 diatur dalam peraturan Bank Indonesia.
Selanjutnya, Pasal 38, 1. Penyelenggara penerima akhir dapat menolak melakukan pengaksepan berdasarkan alasan yang wajar dan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya perintah transfer dana dari penyelenggara pengirim sebelumnya, kecuali diperjanjikan lain. 2. Penolakan beserta alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan kepada penyelenggara pengirim sebelumnya pada tanggal yang sama dengan tanggal penolakan pengaksepan. 3. Pemberitahuan pada tanggal yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku jika tidak terdapat informasi yang cukup mengenai identitas penyelenggara pengirim sebelumnya. 4. Apabila penyelenggara penerima akhir tidak melaksanakan perintah transfer dana setelah melakukan pengaksepan, penyelenggara penerima akhir wajib membayar jasa bunga atau kompensasi kepada penyelenggara pengirim sebelum untuk diteruskan kepada pengirim asal. 5. Kewajiban pembayaran jasa bunga atau kompensasi oleh penyelenggara penerima akhir kepada penyelenggara dikecualikan jika penyelenggara penerima akhir tidak melaksanakan perintah transfer dana karena perintah undang-undang. Pasal 39. Ketentuan mengenai tata cara pengaksepan dan persiapan jangka waktu pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 serta tata cara pembayaran penghitungan jangka waktu dan besarnya jasa bunga atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 4 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Bagian keempat, berakhirnya proses transfer dana. Pasal 40. Proses transfer dana berakhir pada saat dana hasil transfer diterima oleh penerima atau penyelenggara penerima akhir telah melakukan hal-hal sebagai dimaksud dalam Pasal 36 ayat 2. Bagian kelima, penundaan pelaksanaan transfer dana. Pasal 41. Dalam hal penyelenggara penerima telah melakukan pengaksepan, penyelenggara penerima wajib segera melaksanakan perintah transfer dana kecuali penyelenggara penerima melakukan penundaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau adanya permintaan dari pihak yang berwenang. Bab 3. Pembatalan dan perubahan transfer dana. Bagian ke-1. Pasal 42. Ayat 1. Pembatalan perintah transfer dana oleh pengirim hanya dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut telah diterima oleh penyelenggara penerima dan penyelenggara penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan pembatalan dan atau penyelenggara penerima akhir belum melakukan langkah-langkah pengaksepan dalam Pasal 36 ayat 2. 2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembatalan oleh pengirim asal hanya dapat dilakukan dengan alasan A. Terdapat perjanjian antara pengirim asal dan penyelenggara pengirim asal untuk melakukan pembatalan tersebut. B. Penyelenggara penerima tidak melaksanakan perintah transfer dana. 3. Dalam hal penyelenggara penerima akhir telah melakukan langkah-langkah pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 2. 4. Segala biaya yang timbul hubungan dengan pembatalan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 merupakan beban pengirim yang meminta pembatalan. 5. Penyelenggara pengirim asal dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan perintah transfer dana oleh pengirim asal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A. Pasal 43. Pembatalan atas perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1 dilakukan secara tertulis atau dengan sarana lain yang ditetapkan oleh penyelenggara dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pasal 44 ayat 1. Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam setiap sistem transfer dana. Pasal 45.1. Pembatalan perintah transfer dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan. 2. Penyelenggara penerima dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan perintah transfer dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya, pemantauan. 1. Pemantauan terhadap penyelenggara transfer dana oleh penyelenggara dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait. 3. Pemantauan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pemantauan langsung dan atau pemantauan tidak langsung. 4. Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala dan atau setiap waktu apabila diperlukan. 5. Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan transfer dana. 6. Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Pihak lain yang melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemantauan. Pasal 73. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan transfer dana kepada Bank Indonesia. Pasal 74.
Dalam hal penyelenggara tidak memenuhi kewajiban dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dan atau penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan sebagaimana dimaksud pasal 73. Kenakan sanksi administrasi berupa A. Teguran tertulis, B. Denda administratif, C. Pembekuan sementara kegiatan usaha transperdana, D. Pencabutan izin kegiatan usaha transperdana. Pasal 75. Ketentuan mengenai ruang lingkup dan tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72, tata cara penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan transperdana sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Bab 11 alat bukti dan beban pembuktian. Pasal 76 ayat 1 informasi elektronik, dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya dalam kegiatan transperdana merupakan alat bukti hukum yang sah. 2. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pasal 77. Tanda tangan elektronik dalam kegiatan transperdana memiliki kekuatan hukum yang sah. Pasal 78. Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan transperdana yang menimbulkan kerugian pada pengirim asal atau penerima penyelenggara dan atau pihak lain yang mengendalikan sistem transperdana dibebani kewajiban untuk membuktikan atau tidaknya keterlambatan kesalahan transperdana tersebut. Bab 12. Ketentuan pidana. Pasal 79 ayat 1. Setidaknya orang yang melakukan kegiatan penyelenggara transperdana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. 2. Selain sanksi Pasal 80 ayat 1 setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana perintah transperdana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. 2. Setiap orang yang menggunakan dan atau menyerahkan sarana perintah transperdana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Pasal 81. Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transperdana palsu dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 82. Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun orang lain suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transperdana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 83. 1. Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus bagaimana atau seluruh informasi yang tercantum dalam perintah transperdana dengan dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 84. Setiap orang yang secara melawan hukum merusak sistem transperdana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 20 miliar rupiah. Pasal 85. Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 86. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, pasal 81 atau pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan atau pegawai penyelenggara dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3. Pasal 87 1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 sampai dengan pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. 2. Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. 3. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana A dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi, B dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, C dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, D dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. 4. Pidana pokok yang diajukan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum 2/3. Pasal 88. Di samping pidana pokok, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 2, pasal 81, 83 ayat 2, atau pasal 85 juga dapat dikenai kewajiban pengembalian dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan.